Yang kedua, buatlah mantra positif. Nah, ini apalagi mantra positif ya, tadi ngobrol, secara batin, sekarang mantra positif. Jadi gini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channelnya Elpian ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak bosan menonton channel saya, dan mudah-mudahan saya selalu berharap dan saya mencoba ya agar channel saya ini menjadi channel yang bermanfaat gitu teman-teman. Hukum dari tarik menarik teman-teman. Nah, di sini saya ingin berbagi sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan pikiran ya, karena pikiran ini ada pikiran sadar ya, ada pikiran bawah sadar teman-teman. Tentunya kita semua sudah paham ya bagaimana cara kerja pikiran sadar kita. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin bagaimana sih cara kita untuk mengendalikan pikiran bawah sadar teman-teman. Karena begini, mungkin kita semua paham ya, dalam mengendalikan pikiran sadar tentunya kita mengendalikan sepenuhnya teman-teman. Tetapi bagaimana dengan cara pengendalian pikiran bawah sadar ya, yang kalau bicara mengenai pikiran sadar atau pikiran sadar, conscious ya sama subconscious mind ya, itu tentunya pikiran bawah sadar perannya itu lebih besar, bahkan lebih banyak terhadap kehidupan kita ya, baik kita menyadarinya atau tidak gitu teman-teman. Tapi fakta ya yang sudah terjadi memang kita ya 80% itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar ya teman-teman. Jadi pikiran sadar kita memang sangat mengagumkan, tetapi pikiran bawah sadar kita jauh lebih menakjubkan teman-teman. Nah, kok bisa seperti itu ya? Oke, saat pikiran sadar memproses penentuan pilihan dan tindakan, pikiran bawah sadar kita juga memproses penentuan pilihan dan tindakan tanpa kita sadari. Nah, itu teman-teman. Jadi pikiran bawah sadar itu proses penentu pilihan ya dan tindakan tanpa kita sadari. Pikiran bawah sadar itu memproses segala sesuatu kejadian ataupun sesuatu yang akan menjadi penentu yang kita lakukan gitu ya. Nah, ini riset juga ya, riset membuktikan bahwa pengendalian pikiran yang muncul tanpa kita sadari bukan hal yang mustahil, kan tetapi Anda harus melakukan beberapa tindakan dan latihan agar mengakses dan mengendalikan pikiran bawah sadar. Jadi memang perlu pengetahuan gitu ya, seperti apa cara kerja pikiran bawah sadar, terus juga cara kita pengendaliannya, cara kita mengontrolnya seperti apa. Karena mau percaya atau tidak, ini memang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita teman-teman. Lalu tindakan apa aja ya yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengendalikan atau mengontrol pikiran bawah sadar ya teman-teman. Oke, yang pertama itu kita bisa melakukan obrolan batin teman-teman. Bisa kita melakukan obrolan batin yang positif ya. Seperti apa contohnya gitu ya, mungkin teman-teman yang baru mengenal atau memahami ataupun baru belajar mengenai hukum dari tarik menarik, terus juga hukum dari pikiran sadar ataupun pikiran bawah sadar, itu mungkin akan sedikit kebingungan gitu ya. Nah, ini teman-teman, bukan obrolan batin yang positif. Maksudnya seperti apa? Jadi ubahlah pikiran batin kita ya yang negatif menggunakan metode afirmasi. Afirmasi itu seperti apa metode afirmasi? Teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya teman-teman. Video saya yang sebelumnya yang membahas mengenai afirmasi ya. Silahkan ditonton di sini teman-teman, banyak video-video saya yang sebelumnya ya. Anda bisa mengubah teman-teman. Anda itu bisa mengubah pola pikir dan kebiasaan, menghilangkan kebiasaan bertindak ya, bertindak dan berpikir tanpa sadar. Nah, ini Anda itu bisa bertindak dan juga bisa mempengaruhi ataupun merubah pikiran dan tindakan Anda yang Anda lakukan tanpa Anda sadari, karena itu sudah memasuki ke pikiran bawah sadar Anda gitu ya. Anda bisa menggantinya pikiran atau kebiasaan-kebiasaan yang negatif itu dengan afirmasi ya. Misal, ganti kebiasaan berpikir Anda, aku tidak bisa melakukannya, misalkan dengan aku mampu melakukannya. Lakukan itu. Apa yang Anda yakini tidak mampu, lakukan afirmasi secara berulang-ulang. Katakan bahwa Anda itu mampu gitu ya. Yang kedua, buatlah mantra positif. Nah, ini apalagi mantra positif ya. Tadi ngobrol secara batin, sekarang mantra positif. Jadi gini teman-teman,
Saat mungkin terasa cemas ya ataupun stres, ucapkan mantra yang Anda buat sendiri secara berulang-ulang ya, agar saraf Anda kembali tenang dan pikiran negatif hilang. Mengucapkan mantra secara konsisten bisa mengalahkan pikiran dan tindakan yang muncul dari pikiran bawah sadar. Mantra seperti apa gitu ya? Mantra yang membuat Anda nyaman, ucapan-ucapan yang membuat kebiasaan buruk atau pikiran-pikiran buruk, pikiran negatif itu bisa berubah menjadi pikiran yang lebih positif. Contohnya misalkan seperti yang tadi ya, saat teman-teman ini melakukan afirmasi, tidak jauh berbeda teman-teman. Lalu yang ketiga adalah lakukan visualisasi ya. Melakukan visualisasi atau latihan dengan membayangkan tercapainya tujuan. Nah, ataupun metode visualisasi ada di video saya yang sebelumnya sih. Jadi dengan melakukan visualisasi atau latihan mental dengan membayangkan tercapainya tujuan dan yang sangat baik untuk mengendalikan ataupun melatih pikiran bawah sadar Anda teman-teman. Yang keempat adalah melakukan meditasi untuk menenangkan pikiran. Lakukanlah meditasi sehari minimal 15 menit atau 10 menit ya teman-teman, lakukan itu, mudah-mudahan bisa membuat pikiran lebih tenang dan juga lebih mengarahkan ke arah yang lebih positif teman-teman, karena memang pengaruh besar adalah pikiran bawah sadar kita yang mempengaruhi kehidupan kita itu teman-teman. Sekian, mari kita sama-sama untuk merubah cara berpikir kita untuk memperbaiki pola pikiran bawah sadar kita agar hidup kita lebih baik lagi. Terima kasih. Terakhir saya doakan buat semuanya agar selalu berkelimpahan, agar selalu diberikan kesehatan teman-teman. Salam satu frekuensi, salam berkelimpahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.